ketika briefing atau rapat sebelum pelaksanaan proses lamaran, apa aja sih yang perlu kamu briefing? Halo, selamat datang di channel YouTubeku Mami Namnam. Nah, seneng banget nih kembali bisa bertemu dengan sahabat Mami Namnam. Dan bahasanku sekarang, nah ini terkait dengan yang pada follow dan subscribe Mami Namnam terkait dengan informasi-informasi seputar dunia MC. Karena aku akan bahas ketika briefing atau rapat sebelum pelaksanaan proses lamaran, apa aja sih yang perlu kamu briefing? Nah, berikut nih, yuk kita lihat tips-tipsnya. Oke, yang pertama, jadi ketika kita mau melaksanakan atau menjadi MC di sebuah acara lamaran, nah itu kadang-kadang di hari H nih, sebelumnya biasanya kita udah ada briefing tapi sama pemeran-pemeran inti, misalnya sama IO atau sama calon yang mau lamarannya atau perwakilan keluarganya. Nah, sedangkan kan di hari H baru tuh kumpul semua. Nah, kalau seandainya pelaksanaan acaranya ternyata nggak ada IO atau panitia dari keluarganya, ya itu mereka sebagai support aja, bukan yang terbiasa untuk menghandle atau jadi panitia di suatu acara. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus siap turun tangan untuk ngebantu briefing proses nanti akan seperti apa jalannya, untuk ngejelasin kepada keluarga peran-perannya seperti apa supaya nanti proses lamarannya bisa berjalan dengan lancar. Nah, jadi seperti yang aku dokumentasikan pada kegiatanku ketika menjadi MC di salah satu lamaran. Nah, apa aja sih yang perlu kita briefing kepada pihak keluarga? Biasanya posisi kita kan akan ada di ruang acara, di mana ruang acara itu mayoritas sudah diisi oleh keluarga dari pihak perempuan. Karena nanti keluarga laki-laki akan mendatangi tempat acara itu kan. Jadi yang akan kita briefing yang pertama adalah di keluarga perempuannya terlebih dahulu. Yang pertama kita harus menginformasikan terkait dengan positioning ketika kedatangan keluarga laki-laki. Itu mau di sebelah mana kita sepakatinya? Apakah di depan pintu gerbang, atau justru di luar di halaman parkiran, atau di depan misalnya itu di ballroom, di depan ballroomnya. Nah, itu perlu untuk didiskusikan dan siapa saja yang akan berdiri di situ. Misalnya yang di paling depan adalah orang tua dari yang perempuan nih yang akan dilamar. Nah, jadi di situ kita siapkan nanti tante sama om berdiri di sebelah sini ya. Terus habis itu nanti saudara-saudaranya misalnya yang bertugas untuk menerima seserahannya itu juga nanti berdiri di sebelah sini. Nanti seserahan kalau diterima silahkan ditaruhnya di sebelah mana, itu kita perlu diskusikan. Karena kalau enggak, pas keluarga laki-laki datang pada nggak tahu nih mesti berdiri di mana. Terus habis itu nanti yang nerima seserahan siapa. Kalau nggak terkondisikan jadi akan agak kurang rapih acaranya. Nah, karena itu ketika kita sama keluarga perempuan briefing itu perlu kita lakukan gladinya tuh. Tante berdirinya di sini, om di sini. Terus habis itu nanti ketika sudah kelihatan keluarga laki-lakinya, saya akan memberikan sambutan, selamat datang, lalu nanti kita persilahkan keluarga laki-laki duduk. Jadi nanti kita kondisikan juga bahwa misalnya di suatu ruangan di mana posisi duduk keluarga perempuan, di mana posisi duduk keluarga laki-laki, siapa keluarga yang akan menunjukkan ayo silakan duduknya di sini, itu juga perlu di briefing. Dan makanya kenapa seorang MC perlu datang paling nggak tuh sejam sebelum acara nih, seperti video yang aku berikan di sini nih, tips-tips untuk bisa menjadi MC yang makin oke. Nah, karena itu jaga-jaga kalau ternyata kita yang perlu nge-briefing jalannya acara supaya acara bisa berjalan dengan lebih lancar. Nah, di pihak perempuan apalagi sih yang perlu di briefing? Yaitu berikutnya adalah terkait dengan beberapa lamaran belakangan ini tuh justru perempuannya yang dilamar tuh nggak langsung ada di lokasi acara. Nah, yang perlu di briefing adalah kapan si perempuan ini akan keluar, akan masuk bergabung di lokasi acara, dan juga siapa yang akan ngejemput. Karena kadang-kadang kalau itu nggak di briefing, proses dia seharusnya udah ada di ruangan tuh lama gitu. Kayak sebenarnya ini udah perlu datang ke ruang acara, tapi baru dijemput ke kamar. Atau kalau di hotel kan ballroom, yang bagian ngejemputnya nggak tahu kapan dia harus ngejemput gitu. Jadi begitu aku sampaikan, kita nantikan kehadiran dari saudari Nisa untuk bisa bergabung di ruang acara, dan dari saudara Aji agar bisa nanti menyampaikan lamarannya secara langsung kepada Nisa. Nah, seharusnya kan kayak gitu udah tuh Nisanya langsung masuk ruangan. Nah, tapi kalau ini kalau misalnya nggak di briefing, bisa jadi itu jadi takes time banget dan akan ngebikin nunggunya jadi krik banget.
Karena itu penting untuk kita briefing kapan si penjemput itu perlu udah manggil calon yang dilamar supaya dia bisa standby masuk ke ruang acara. Tips yang berikutnya yang perlu di briefing adalah terkait dengan kesediaan konsumsi. Nah, kadang-kadang kita perlu briefing dulu nih sama keluarga, apalagi di masa pandemi kayak gini. Kayak misalnya ketika sudah proses lamaran tuh harapannya konsumsi udah siap nih. Terus habis itu, jadi setelah itu ketika MC bisa mempersilahkan untuk menikmati santap hidangan, itu juga udah bisa langsung dinikmatin. Jangan sampai kita udah persilahkan makan, ternyata misalnya di restoran atau di hotel dari timnya belum siap, atau misalnya di rumah juga timnya belum siap. Jadi kita pastikan, misalnya kita lihat rundown acara, dari acara dimulai kurang lebih 45 menit sampai 1 jam sejak acara dimulai itu konsumsi udah mesti siap. Terus habis itu juga karena pandemi ini kan kita perlu membatasi antrian di tempat makan. Jadi kita juga perlu briefing bahwa keluarga laki-laki sebagai tamu akan kami persilahkan untuk makan terlebih dahulu atau mengambil makanan terlebih dahulu. Misalnya keluarga perempuan bisa foto dulu mendokumentasikan dengan yang lamaran supaya mendokumentasikan momen bahagia itu. Jadi kita ngatur flow-nya juga, dan baiknya sih minta izin juga dulu. Seandainya kita mau bikin kayak gitu, kayak izin ke tuan rumahnya atau yang punya hajatan, nanti akan saya persilahkan untuk keluarga laki-laki menyantap hidangan terlebih dahulu ya, supaya gak ada ketersinggungan atau bisa disesuaikan lah dengan kondisinya. Nah, itu tadi kalau briefing untuk yang keluarga perempuan. Akan lebih baik ketika proses tersebut kita juga bisa briefing ke keluarga laki-laki. Apakah misalnya kamu punya asisten, atau kalau ada IO, acaranya enak banget IO-nya yang akan briefing kan. Nah, kalau misalnya ternyata kita cuma sendiri nih, nggak ada asisten, terus mau briefing ke keluarga laki-laki, ya itu ketika keluarganya turun dari parkiran, mereka lagi baris-baris, itu bisa kita briefing sedikit. Poin-poinnya yang utama apa? Kasih tahu nih posisi barisnya, yang di depan orang tua dan juga laki-lakinya yang mau melamar, terus di belakang nanti keluarganya, supaya nanti dari didokumentasikannya juga bagus. Nah, ntar kita kasih tahu, nanti ketika di spot tertentu tolong barisannya berhenti dulu untuk kita kasih sambutan sama didokumentasikan. Nah, setelah itu nanti ketika masuk, misalnya kita informasikan, nanti seserahannya bisa diberikan ke keluarga yang ada di depan pintu ya, gitu. Jadi supaya nanti pas mereka masuk udah nggak repot bawa-bawa seserahan. Dan juga bisa kita informasikan bahwa tempat duduknya ada di sebelah mana untuk keluarga laki-laki. Jadi ketika mereka datang nggak terlalu canggung, nggak terlalu bingung. Tapi kadang-kadang kondisinya bisa jadi kita nggak sempat untuk bisa briefing keluarga laki-laki, karena misalnya mereka datangnya terlalu mepet, atau begitu datang udah langsung maju aja dan lain-lain ya, sehingga di situ berarti ketika kita memandu atau menyampaikan jalannya acara, perlu jelas tuh menyampaikannya bagaimana supaya ketika keluarga laki-laki datang itu nggak bingung harus seperti apa. Semoga tips yang Mami berikan ini bisa bermanfaat buat kamu yang lagi belajar MC dan akan mau tugas di MC lamaran. Terkait dengan briefing-briefingnya, apa sih yang perlu kita lakukan, briefing ke keluarganya. Kalau bisa kita menjadi MC yang bisa banyak membantu yang punya hajat. Harus serba siap ya. Oke, saksikan video Mami Namnam lainnya. Buat yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe channel YouTube Mami Namnam. Sampai jumpa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.